Parlemen Korea Selatan atau Majelis Nasional akhirnya sepakat memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol terkait kasus darurat militer yang ia berlakukan pada 3 Desember lalu. Bagaimana hingga akhirnya Yoon dimakzulkan oleh Parlemen Korea Selatan dan seperti apa jejak skandal oleh Presiden Korsel dari masa ke masa? Dalam pemungutan suara di Gedung Majelis Nasional di Seoul, Korsel, Sabtu 14 Desember 2024, dari 300 anggota parlemen, sebanyak 204 anggota mendukung pemakzulan itu, sedangkan 85 anggota menolak, 3 anggota abstain, dan 8 suara tidak sah. Ini merupakan sidang pemungutan suara kedua untuk mosi pemakzulan Yoon di parlemen. Setelah Sabtu 7 Desember pekan lalu, Yoon lolos dari upaya pemakzulan di parlemen. Ketua Parlemen atau Majelis Nasional, Woo Won-sik menyebut pemakzulan Yoon buah dari keinginan kuat rakyat akan demokrasi, keberanian, dan dedikasi. Dengan keputusan sidang parlemen itu, Yoon dibebas tugaskan dari jabatan presiden. Perdana Menteri Han Duck-soo untuk sementara menjadi pejabat presiden. Han berjanji mengerahkan segala dayanya untuk mewujudkan stabilitas pasca pemakzulan Yoon. Pemakzulan terhadap Presiden Korsel ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya ada sejumlah presiden dan mantan presiden yang divonis pidana dalam kasus pelanggaran HAM dan skandal korupsi, hingga akhirnya dimakzulkan. Presiden pertama Korsel, Syngman Rhee, yang menjabat pada 1948 hingga 1960, dimakzulkan karena skandal kecurangan pemilu. Ia satu-satunya Presiden Korsel yang dimakzulkan 2 kali selama menjabat. Pemakzulan pertama terjadi pada tahun 1925 ketika Rhee menjadi Presiden sementara Republik Korea tahun 1919 hingga 1945 dalam pemerintahan pengasingan di kota Shanghai, Cina. Pemakzulan kedua terjadi tahun 1960. Saat itu, usai menang pemilu di tahun 1960, terjadi protes atas kecurangan pemilu. Disusul kasus tewasnya anak sekolah yang diduga akibat tindakan polisi. Demo besar-besaran terjadi. Badan Pusat Intelijen AS atau CIA mengevakuasi Rhee keluar dari Korsel ke Hawaii. Ia tinggal di AS hingga akhir hayat tahun 1965. Presiden Korsel berikutnya, Yoon Bo-sun, yang pernah menjadi menteri pada masa pemerintahan Rhee. Yoon dijatuhkan dalam kudeta militer oleh Jenderal Park Chung-hee. Park Chung-hee membiarkan Yoon tetap beraktivitas politik, lalu mengalahkannya dalam pemilu Korsel 1963. Selanjutnya, sepasang jenderal, yakni Chun Do-hwan dan Roh Tae-woo, melancarkan kudeta tahun 1979 di tengah kekacauan suasana. Chun Do-hwan pun menjadi presiden Korsel pada awal dekade 1980-an. Jenderal Chun Do-hwan dijuluki jagal dari Gwangju. Julukan ini disematkan padanya karena ia memerintah militer Korsel menumpas perlawanan mahasiswa pro-demokrasi. Setelah memimpin Korsel, Chun setuju untuk turun dari jabatan Presiden Korsel pada 1987 setelah menghadapi gelombang unjuk rasa. Ia menyerahkan kekuasaan kepada sejawatnya di militer, Roh Tae-woo. Tahun 1996, Chun dan Roh sama-sama terbukti bersalah atas pengkhianatan karena melancarkan kudeta militer tahun 1979. Pada Desember 2016, Presiden Park Geun-hye yang menjabat sejak tahun 2013 dimakzulkan oleh Parlemen Korsel. Park adalah putri mantan diktator militer Park Chung-hee. Park Geun-hye semula dinilai bersih dari korupsi. Tadinya, ia menduga menerima puluhan juta dolar AS dari para chaebol atau konglomerat Korea, termasuk grup usaha Samsung. Sebelumnya dalam kurun waktu 2008 hingga 2013, pendahulu Park Geun-hye, yakni Presiden Lee Myung-bak, dijatuhi pidana pada Oktober 2018 atas kejahatan korupsi. Lee Myung-bak terbukti menerima suap dari Samsung untuk membantu CEO Samsung, Lee Kun-hee, yang terbukti menghindari kewajiban pembayaran pajak. Pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol ini pun seakan mengakhiri krisis politik yang terjadi di Korsel setelah darurat militer yang diterapkan pada 3 Desember lalu yang menuai penolakan besar-besaran dari masyarakat Korsel. Meski sempat menghindar, Yoon pun akhirnya dimakzulkan dari jabatannya. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana pendapatnya terkait pemakzulan yang terjadi di Korea Selatan?